Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Zada Fauzia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompetensi berpikir sistematis. Pengertian pola berpikir sistematis. Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang bila mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Proses berpikir itu pada pokoknya terdiri dari 3 langkah, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. Pola berpikir atau mindset adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya akan membentuk level keberhasilan hidupnya. Sistematis adalah segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan suatu dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya. Jadi, pengertian pola berpikir sistematis adalah cara kemampuan berpikir siswa untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, langkah-langkah dalam suatu kerangka. Atau juga pola berpikir sistematis itu sebagai cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah dengan sudut pandang yang berbeda. Cara untuk melatih berpikir sistematis. Membaca buku secara rutin, selain bisa menambah kosakata dan diksi dalam berbahasa yang memang penting untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, ada banyak manfaat membaca buku secara rutin seperti menambah wawasan serta pengetahuan. Maksimalkan efek Mozart. Efek Mozart itu seperti kita mendengarkan lagu klasik. Efek Mozart tidak hanya untuk bayi dan anak-anak, tetapi juga berguna bagi remaja, orang dewasa, bahkan lanjut usia. Maka tidak ada salahnya mendengarkan musik klasik seperti Mozart kurang lebih 20-30 menit setiap hari untuk membantu mengatur bioritme tubuh agar menjadi lebih stabil. Yang ketiga ada olahraga rutin. Olahraga seperti jalan kaki cepat, jogging, atau hanya senam dan peregangan bisa membantu memperlancar peredaran darah di dalam tubuh dan meningkatkan kadar oksigen dalam darah. Otomatis pikiran juga bisa jernih. Cara ini bagus untuk meningkatkan kemampuan berpikir lebih kreatif dan inovatif. Mempelajari hal-hal baru. Meningkatkan kemampuan berpikir logis dan sistematis juga bisa melalui usaha Anda saat mempelajari hal baru. Sama halnya seperti otot tubuh yang perlu dilatih, maka otak dan pikiran juga butuh mendapatkan stimulasi dan latihan. Bermain catur. Bermain catur juga bisa membantu untuk melatih berpikir sistematis. Karena saat bermain catur, secara tidak sengaja, otak kita akan berpikir strategi untuk menang dan mengasah berpikir tentang kemungkinan langkah yang diambil oleh lawan sehingga kita bisa mengalahkannya. Contoh kasus dan penanganan dengan pola berpikir sistematis. Saat ini, COVID-19 menjadi topik yang mendunia. Pasalnya, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Penyebab tingkat penyebaran virus corona di Indonesia meningkat adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dari pemerintah. Jika kita lihat dari sudut pandang lain, kenapa bisa penyebaran virus corona di Indonesia meningkat adalah masyarakat terlalu menyepelekan virus ini. Bahkan ada yang beranggapan virus ini hanyalah kebohongan semata. Karena apa? Karena banyak korban COVID-19 yang meninggal di rumah sakit dalam kondisi anggota badan yang tidak utuh, mata hilang, organ dalam hilang. Hal tersebut yang membuat masyarakat berpikir jika COVID-19 ini hanyalah kebohongan. Penyelesaian.
Peran kimia dalam mengatasi COVID-19 yaitu dengan pembuatan vaksin. Bahkan sekarang di Indonesia sudah diharuskan untuk vaksin bagi 12 tahun ke atas. Penyelesaiannya lain dengan cara tidak menyebarkan berita hoaks tentang COVID-19 ini. Lalu, jangan membuat virus ini untuk bisnis yang merugikan orang lain. Contohnya tadi, pengambilan organ korban yang sudah meninggal karena terpapar virus corona. Selalu menggunakan masker saat keluar rumah, cuci tangan, jaga jarak, karena virus itu kecil, tidak bisa dilihat oleh mata, maka harus tetap waspada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.